Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan lanjutkan untuk pembacaan asmara couple Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Oktober 2023. Sebelum memulai seperti biasa, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai Cancer dengan si dia. Oke. Di sini mungkin Cancer dalam posisi dilema gitu ya. Barangkali ketika menjalani hubungan ini terlalu banyak Cancer rasain kecewanya gitu ya. Rasa kecewa, rasa kok kayaknya ini sudah sampai ke level aku menderita nih gara-gara dia gitu ya. Ada mungkin di situ tuh pengkhianatan gitu. Ada penemuan ketidakjujuran gitu ya. Atau ada tindakan-tindakan yang ini bukannya tindakan yang buruk sesungguhnya, tetapi hanya saja apa yang dilakukan oleh si pasangan bukan itu yang diinginkan oleh Cancer. Nah kayak gitu ya. Jadi misalnya ya, egonya Cancer ingin kalau si pasangan memperlakukan dia begini begitu dan segala macam gitu ya. Mungkin egonya Cancer di situ tuh minta biar si pasangan agaknya lebih manut, lebih patuh, lebih menunjukkan ketidakberdayaan gitu ya. Lebih kayak mungkin juga Cancer di sini tuh mau yang kayak gimana caranya biar hubungan bersama dengan si dia itu lebih banyak membawakan benefit untuk Cancer sendiri gitu ya. Atau ya tadi bahwa memang setelah banyaknya usaha dan upaya yang dilakukan oleh Cancer, tapi ternyata si partnernya Cancer ini tuh tidak memberikan effort yang sama seperti apa yang diberikan oleh Cancer. Makanya di situ tuh kok kayak down banget di sini Cancer. Secara emosional dia tersakiti gitu ya, berantakan untuk saat ini. Secara mental juga dia bisa aja lagi nggak bisa mikir yang jernih untuk saat sekarang gitu ya. Mikirnya itu tuh udah mikir yang gimana gitu ya. Atau ini paling ringan pembacaannya ini mungkin bukannya person si pasangan atau personalitinya si pasangan yang bikin Cancer di sini kecewa, bisa saja hanya sebab oleh situasi dan keadaan gitu ya. Jadi udah kayak di luar kuasa gitu loh. Si pasangan pun terjebak dalam ketidakberdayaan oleh hukum gitu ya, oleh sosial, oleh budaya, atau di sini memang terkena kepada law of universe atau apalah itu segala macamnya. Nah jadi bukan ada di sini salah seorang yang sebagai pelaku tindak mengecewakan, tapi ya hanya ketemunya aja yang enggak pas gitu ya, momen waktunya saja yang kurang oke gitu. Nah bisa saja di sana. Jadi, tapi intinya ya gitu bahwa di sini tuh kaum Cancer kayak ngerasa pembukaan Oktober ini bukanlah bulan ya, bukanlah bulan yang akan diingat sebagai memori indah, tetapi ini menjadi bagian dari memori pembelajaran kehidupan yang lumayan keras. Nah seperti itu ya. Kok di sini tuh Cancer bisa ngerasain oh gini ya, patah hati,
walah gini banget ya bercinta dengan seseorang. Aduh, hancurnya aku ya, bisa-bisanya ambiar gara-gara laki-laki ini atau gara-gara perempuan ini. Aduh, ini kok Tuhan ini sepertinya kok tidak senang melihat aku bahagia. Nah, bisa kayak gitu. Banyak drama-drama yang dimana tuh kayak nunjukin bahwa ini bukan kehidupan yang aku mau. Gitu. Banyak model ekspresi-ekspresi yang enggak, aku enggak mau seperti ini gitu. Wah, ini kejam banget ini kehidupan ini kepada aku gitu. Nah, itu yang saat ini sedang dirasakan oleh dalam waktu dekat ini dirasakan oleh Cancer. Gitu. Ya. Tetapi di dalam diri ya ambiar-ambiaran gitu. Dalam diri ambiar-ambiaran, tetapi boleh-boleh di sini tuh Cancer secara tindakan belum menunjukkan ini tindakan untuk progresifkan relationship bersama dengan si dia. Lebih kepada Cancer di sini tuh mungkin udah aku tarik diri saja dulu. Mungkin ya lebih banyak waktu yang mau dipakai menyadari dulu sesakit apa sih yang dirasakan karena relationship bersama dengan si dia. Atau kemudian di situ tuh bisa langkah apa ya yang terbaik yang bisa untuk dilakukan dalam relationship ini ya gitu. Jadi ibaratnya masuk dalam rencana matang gitu. Jadi di sini tuh Cancer bisa aja yang nggak boleh ini terlalu reaktif gitu ya, nggak boleh sembrono untuk menentukan langkah ke depan kayak gitu ya, atau ya barangkali saat sekarang tuh lagi nggak ada tenaga gitu loh, lagi nggak ada tenaga mau ngapa-ngapain untuk ngebenahin atau benar-benar meninggalkan relationship ini, lagi nggak ada tenaga gitu. Mungkin saat ini ya Cancer udah deh, aku mau dewasa kali ini untuk menyikapi situasi bersama dengan si dia, atau aku mau lebih dewasa menyikapi urusan asmaraku kali ini gitu, yang kebetulan bersama dengan si dia gitu ya. Jadi mau mateng kali ini, Cancer itu tuh mau mateng. Mungkin ini adalah sebuah tindakan pencegahan ya, biar di masa depan peristiwa serupa dan sama seperti ini tuh tidak lagi terulang. Nah, di situ. Atau mungkin di sini tuh kayak Cancer mengharapkan ya. Cancer nggak ngelakuin apa-apa karena Cancer mengharapkan bahwa dia yang bertanggung jawab, orang ini, si pasangan ini, dia yang bertanggung jawab untuk ngebenerin gitu loh situasi hatinya Cancer, situasi hubungan dengan Cancer kayak gitu. Jadi kayak ada mau menuntut atau mau memberikan kesempatan kepada si pasangan ini untuk bertanggung jawab terhadap relationship bersama dengan Cancer. Nah, kayak gitu. Ya, di sana. Karena kan Cancer di sini sebenarnya mungkin dia nggak mau sih terjadi hal-hal yang seperti dia hadapi bersama dengan si pasangannya baru-baru ini, atau terakhir-terakhir hubungan ini gitu. Masa-masa belakangan-belakangan ini gitu ya. Masa-masa belakangan ini. Jadi kan masa-masa belakangan ini tuh kan nggak enak banget gitu. Tapi sebenarnya Cancer di situ tuh, wah ini bukan sesuatu yang diharapkan, ini sesuatu yang mengecewakan banget, ini sesuatu yang bisa dianggap Cancer ini mukul aku banget ini sampai jatuh gitu. Aku nggak mau situasi ini gitu. Tapi kalaupun aku bilang aku nggak mau, rasa-rasanya aku nggak punya tenaga untuk mencegah hal ini tuh terjadi gitu. Tidak peduli seberapa menolaknya aku kepada situasi yang aku hadapi dengan dia, tapi toh aku juga nggak punya power untuk mencegah hal itu tidak terjadi, tidak aku hadapi. Nah, mungkin dengan pemikiran yang seperti itu, satu sisi itu juga bikin Cancer makin down
dia pun bukan hanya kecewa kepada si pasangan kah atau kepada situasi kah, tapi boleh jadi dia ini agak kecewa juga pada dirinya. Kok hal ini tuh kok aku lemah banget gitu-gitu. Jadi kayak ada ya guilty feeling, bisa-bisa ya beberapa, bisa-bisa gitu. Tapi tidak semua Cancer, ada terjebak juga dalam rasa bersalah gitu. Ya. Kemudian kalau dilihat ini si pasangannya Cancer. Pasangan Cancer ini tuh kalau situasi dirinya dia ini jauh lebih baik ya daripada situasinya Cancer. Kalau Cancer di sini tuh bisa merasa tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Kalau si pasangan ini tuh nganggep relationship bersama dengan Cancer untuk saat ini ya tidak ada masalah di situ. Karena boleh jadi juga beberapa situasi hubungan ini memang lebih banyak dikendalikan oleh si pasangannya Cancer. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi Cancer ini tuh hanya terdampak dari apa yang dilakukan oleh si pasangan, gitu ya. Nah, di sini tuh si pasangan yang dia kayak kelihatan biasa-biasa aja gitu. Jadi misalnya begini, beberapa kasusnya di sini tuh Cancer ditinggal asmara, gitu ya. Ditinggal asmara oleh si pasangan. Maksudnya gini, secara asmara boleh-boleh si pasangan ini tuh sudah bilang kita stop gitu. Kita berhenti gitu ya. Entah itu penyampaian secara langsung verbal, kata-kata, ataupun ini hanya dalam bentuk sebuah tindakan nyata. Tiba-tiba ngeblokir, tiba-tiba menjauh, apa kayak gitu ya. Adalah upaya yang memang nunjukin bahwa dia arah energinya bukannya ke Cancer tapi justru menjauh dari Cancer gitu ya. Nah, jadi ketika dia menjauh ini ya ini sebuah keputusan yang dia ambil dengan sangat sadar sekali gitu. Jadi kalau menurut dia bahwa koneksi dengan Cancer ini memang harus menghadapi perubahan gitu. Walaupun ini nampaknya Mari hubungannya nggak bisa ini benar-benar putus. Entah itu karena berada di satu circle sosial yang sama, atau ini bisa berada dalam circle kebetulan nih di satu perusahaan yang sama bekerja, satu tim pula gitu ya. Atau mungkin ini guru ya, sama-sama guru di satu sekolah misalnya kayak gitu. Jadi ada aktivitas yang nggak bisa ini, yang mau nggak mau ya ketika melakukan aktivitas ini tuh masih ada pertemuan kayak gitu. Jadi kalau Mari bilang ini nggak bisa, bukan cerita yang benar-benar ini bisa mudah untuk Cancer move on gitu. Karena masih ketemu juga gitu. Mungkin akan lebih mudah kalau memang si pasangan meninggalkan tapi di situ tidak ada intensitas memancing memori gitu ya. Mungkin di situ Cancer bisa lebih cepat untuk let go gitu. Tapi kemudian ya karena ada aktivitas yang harus ya mau nggak mau itu harus dikerjakan. Atau ini bisa karena co-parenting gitu. Kalau ini ceritanya rumah tangga gitu ya, ada anak-anak yang menjadi tanggung jawab berdua gitu. Jadi ya perihal karena berkontribusi kepada kehidupan anak, jadi koneksi ini tuh mesti tetap jalan dan itu cukup menyakitkan ya bagi Cancer ini gitu. Tapi kalau dilihat, misalnya ada beberapa Cancer di sini yang bertanya, apakah dia ada menyesal Cici? Situasi antara kami berdua ini tuh sedang tidak baik-baik saja situasinya saat ini ya begini adanya gitu. Dimana kalau aku pribadi sih, aku nggak seneng dengan situasi ini. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Maka sorry to say, kalau Mari bilang sih dia tidak ada menyesali apapun gitu ya, peristiwa apapun yang hadir di sini. Bahkan dia di sini tuh mungkin kayak ngerasa lega juga ya, bisa
ada batasan antara dirinya dengan Cancer ini ya, si pasangan Cancer ini. Dia di sana merasa lega. Mungkin di sini dia bisa juga kayak ngerasa dia lagi powerful banget untuk mengendalikan hidupnya gitu loh. Jadi kayak untuk urusan percintaan dengan Cancer, selesai dia adanya, ya ini hal yang terbaik menurut pasangannya Cancer. Ini hal yang terbaik gitu. Jadi andaikan dia yang mengambil keputusan untuk menjauh dari Cancer, ini keputusan bukan hanya sebatas dorongan apa ya, dorongan emosional gitu ya, gara-gara ada sebuah hal yang men-trigger gitu ya, kok kayaknya terlalu terburu-buru menyatakan untuk menjauh dari Cancer ini, mengambil tindakan untuk menjauh dari Cancer. Ini bukan sebuah tindakan buru-buru, tapi ini sebuah tindakan yang ini mantep banget hasil dari perenungan mungkin gitu ya. Atau ya nggak perlu pakai perenungan, dia bisa dengan gampang melihat situasi yang terbaik untuk dirinya, langkah apa yang terbaik untuk dirinya, maka dia mengambil langkah itu dan ya ini yang paling cocok untuk dia. Jadi nggak ada rasa sedih kah, nggak ada rasa menyesal kah, nggak ada rasa apalah gitu ya, hancur kah, apalah gitu ya. Mari rasa nggak ada cerita dramatis yang seperti itu di energi pasangannya Cancer. Tapi ya tetap dia untuk secara formalitas ini tuh dia akan sebaik mungkin gitu. Jadi ibaratnya ya dalam ruang pekerjaan ya udah kita rekanan. Dia akan berusaha jadi rekan yang baik untuk Cancer ini. Gitu. Sebagai orang tua, hasil dari relationship ini ya dia akan berusaha jadi orang tua yang baik di situ. Gitu. Ya. Jadi memang gini juga sih kalau mari lihat. Mungkin dari awal barangkali Cancer terlalu banyak ekspektasinya terhadap si pasangan ini. Menurut Mari ya, untuk beberapa kasus di sini. Terlalu banyak ekspektasi, atau mungkin ini bisa terlalu sensitif. Wajar ya, orang-orang Cancer itu kan orang-orang yang nunjukkan emosional paling halus gitu ya. Nah di sana. Jadi mungkin ada satu situasi, jadi kayak yang sebaik apapun si pasangannya Cancer ini, tapi ini tetap selalu saja bisa berhasil ya. Ketika menjalani hubungan ini tuh Cancer bisa saja selalu berhasil, merasa ada yang membuat dia merasa sakit hati, membuat dia merasa kecewa di situ. Gitu loh. Jadi tidak peduli mau sebaik apapun si pasangan ini ketika terkoneksi sama Cancer, ada aja yang tetap bikin Cancer itu tuh tidak merasa bahagia gitu. Mungkin gini, menurut Cancer ini bukan aku buat-buat, tapi ya ini sesuatu yang pantas untuk aku rasakan. Nah bisa gitu. Kayak misalnya contoh aja ini. Ini contoh aja ya, kayak ternyata Cancer sedang bermain-main sama suaminya orang atau sama istrinya orang. Kan sakit banget itu gitu loh. Kepengennya itu udah ada cerita menjadi selingkuhan gitu ya. Tapi pada kenyataannya mau nggak mau terpaksa jadi selingkuhan. Nah itu kan sakit banget ya, berbagi orang yang dicintai dengan orang lain gitu. Ada rasa cemburu kah? Ada rasa kok kayaknya di saat lagi butuh-butuhnya tapi dia harus dengan pasangan sahnya misalnya, itu contoh aja ya. Atau mungkin seperti ini, si pasangan terlalu sibuk gitu, si pasangan ini tuh terlalu sibuk dengan sesuatu yang apalah aktivitasnya dia. Nah Cancer di sini bisa cemburu gitu. Mungkin ada beberapa momen penting yang dianggap Cancer ini harus dirayakan berdua, tapi ternyata si pasangan ini tuh lebih memilih untuk selesaiin kerjaan atau ngapain kayak gitu loh. Nah kan sakit banget tuh Cancer.
gitu. Jadi kayak apa yang dianggap Cancer pantas dilakukan oleh si pasangan, tapi ternyata si pasangan tidak melakukan. Atau mungkin apa yang dianggap Cancer menjadi sebuah hak yang dia perlu terima dari si pasangan, tapi ternyata apa yang dianggap hak itu tidak diberikan oleh si pasangan. Nah, seperti itu. Di sana ya. Jadi ada keinginan untuk hubungan ini tuh maunya lebih baik-baik saja. Mungkin ini sesungguhnya tuh kayak kebutuhan berdua gitu ya. Tetapi apa yang menjadi penilaian baik-baik saja oleh Cancer mungkin tidak serupa dan sama seperti bagaimana si pasangan menilai sebuah situasi yang baik-baik saja. Nah gitu. Jadi memang lagi butuh kesabaran di sini gitu ya. Kok kayaknya juga hubungan ini tuh masuk ke fase untuk beradaptasi ya dengan satu suasana keadaan yang baru di sini gitu. Jadi kayak terjadi perubahan di dalam relationship ini yang mau nggak mau perubahan ini memaksa terutama ya memaksa Cancer untuk bisa menerima alih-alih hanya sekedar melawan, menolak. Nah kayak gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi Sagittarius, ada Aries di sana, Gemini hadir, kemudian Capricorn hadir, Virgo hadir, ada Pisces di situ, Sagittarius, Leo, Aries. Oke baik, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.